Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri baru kita, Tafsir Al-Quran, tempat kita akan menyelami makna Al-Quran ayat demi ayat, secara mendalam, merujuk pada kitab tafsir klasik yang paling dipercaya umat Islam, Tafsir Ibnu Katsir. Kita akan memulai perjalanan ini dari surah pertama dalam mushaf, surah yang kita baca berulang-ulang minimal 17 kali sehari di dalam solat, yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah ini diturunkan di kota Mekah, sehingga digolongkan sebagai surah Makkiyah, bukan Madaniyah. Ia hanya terdiri dari 7 ayat, 25 kata, 113 huruf saja, tapi kedudukannya luar biasa besar dalam Islam. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, surah ini punya banyak nama. Disebut Al-Fatihah karena dialah pembuka mushaf Al-Quran. Disebut juga Ummul Kitab, induknya Al-Quran, karena kandungannya merangkum inti dari seluruh isi Al-Quran. Disebut pula As-Sab'ul Athani, 7 ayat yang diulang-ulang, karena wajib dibaca di setiap rakaat solat, tanpa terkecuali. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang solat tanpa membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, maka solatnya tidak sempurna. Karena itu, memahami makna surah ini bukan sekedar menambah wawasan, tapi menyempurnakan ibadah kita setiap hari, karena kita mengucapkannya berkali-kali tanpa henti. Bahkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan Ibnu Katsir, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, Ubay bin Ka'ab, maukah aku ajarkan surah yang belum pernah diturunkan yang serupa dengannya, baik di dalam Taurat, Injil, Zabur, maupun Al-Quran sendiri? Surah itu tidak lain adalah Al-Fatihah, Ummul Quran, 7 ayat yang diulang-ulang. Sebelum kita masuk ke ayat pertamanya, ada satu adab penting yang diajarkan Al-Quran sendiri. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena itu, setiap kali kita hendak membaca Al-Quran, kita dianjurkan mengucapkan ta'awudz terlebih dahulu, memohon perlindungan dari gangguan bisikan syaitan, agar hati kita benar-benar hadir dan bisa meresapi setiap maknanya. Sekarang, mari kita dengarkan ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat pembuka ini dikenal dengan sebutan basmalah, dan para ulama sepakat, membaca basmalah dianjurkan sebelum memulai pekerjaan apapun. Ibnu Katsir menjelaskan, kata Allah adalah nama teragung bagi Sang Pencipta. Semua nama-namanya yang indah, yang dikenal sebagai Asmaul Husna, 99 jumlahnya, semuanya berpangkal dan kembali kepada nama ini. Dalam banyak ayat, Allah menyebut dirinya dengan nama ini terlebih dahulu, baru kemudian diikuti sifat-sifatnya yang lain, seperti Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Maha Suci, Maha Pencipta. Inilah sebabnya nama Allah disebut sebagai nama yang mencakup seluruh sifat kesempurnaannya. Selanjutnya, 2 nama yang mengiringi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya berasal dari akar kata yang sama, rahmat, kasih sayang. Namun menurut Ibnu Katsir, Ar-Rahman mengandung makna kasih sayang yang lebih luas dibanding Ar-Rahim. Sebagian ulama menjelaskan, Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang ingkar, di dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman, terutama kelak di akhirat. Karena itulah, ayat ini menajarkan kita bahwa memulai segala sesuatu dengan nama Allah, berarti memulainya dengan menyandarkan diri pada kasih sayangnya yang meliputi segalanya. Ibnu Katsir juga meriwayatkan sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan mengucapkan basmalah. Suatu ketika, seorang sahabat yang sedang membonceng di belakang Nabi mengucapkan kalimat celaan kepada setan setelah kendaraannya tersandung. Nabi SAW menegurnya dan bersabda, jangan ucapkan celaan seperti itu, sebab jika demikian, setan akan menjadi besar dan sombong, seolah dialah yang menjatuhkanmu dengan kekuatannya. Tapi jika engkau mengucapkan bismillah, setan justru akan mengecil, sekecil seekor lalat. Dari satu kalimat pembuka ini saja, Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah belajar tentang nama teragung Allah, luasnya kasih sayangnya, dan kekuatan sebuah kalimat sederhana dalam melindungi diri kita. Pada bagian berikutnya, kita akan lanjutkan ke ayat kedua surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.